Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, shalom dan namo buddhaya. Saya Gusti Ayu Putu Dian Lestari. Saya Niwayan Ari Chandraswari. Dan saya Nikada Fitria Parahita. Jalan-jalan ke Pulau Bali bersama panitia Adves UI. Kami dari SMA Negeri 1 Sukawati. Yuk simak presentasi kami. Permasalahan pajak menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat kita. Namun, di lain sisi, seperti yang kita ketahui, pajak memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian negara Indonesia. Sayangnya, peningkatan wajib pajak atau taxpayer dari tahun ke tahun nyatanya tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan angka penerimaan pajak negara. Bahkan, kontraksi minus selalu saja terjadi pada tahunnya. Dan di tahun 2020 sendiri terjadi kontraksi hingga minus 3,01% years of year. Kemerosotan dari angka penerimaan pajak negara merupakan dampak nyata dari rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan kesadaran mereka dalam membayar pajak. Adapun alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi, tidak lain dan tidak bukan karena rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan sistem perpajakan yang ada di negara mereka sendiri. Kondisi ini dapat kita gambarkan dengan perbandingan sederhana. Dari 10 orang wajib pajak, nyatanya hanya 1 orang yang menjalankan kewajiban mereka sebagai taxpayer. Dan pada indikator pembayaran pajak atau Paying Taxes Indicator oleh World Bank Doing Business Ranking 2019, nyatanya Indonesia hanya mampu menduduki peringkat ke-112 dari 160 negara di seluruh dunia. Terkait dengan sistem penerimaan pajak yang diterapkan negara Indonesia, saat ini negara kita menerapkan Self-Assessment System atau SAS, di mana sistem ini memiliki keunikan tersendiri yang mengharuskan wajib pajak berperan aktif secara pribadi dalam menuntaskan kewajiban pajak mereka, baik mencakup penghitungan, pelaporan, hingga pembayaran ke kantor pelayanan pajak. Penerapan Self-Assessment System yang telah diterapkan semenjak tahun 1983 merupakan bentuk pengganti dari Official Assessment System sebelumnya. Optimalisasi dari Self-Assessment System sendiri hanya dapat dibangun melalui pemberian pemahaman atau tax knowledge kepada masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan hal ini, dapat kita tempuh melalui jalan ninja dengan memanfaatkan pengaruh lingkungan yang kuat di kalangan remaja atau yang disebut dengan perceived social pressure. Optimalisasi dari Self-Assessment System sendiri sangat bergantung dengan adanya kepatuhan sukarela atau voluntary compliance dari dalam diri masyarakat Indonesia untuk melakukan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi Self-Assessment System, voluntary compliance dapat kita tumbuhkan melalui pengaruh lingkungan yang kuat di kalangan remaja itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan taxpayer yang taat pajak, maka voluntary compliance ini haruslah kita fokuskan sebelum seseorang menjadi taxpayer atau ketika seseorang berada dalam fase tax preparer. Tax preparer merupakan fase di mana seseorang belum menjadi wajib pajak, yang di mana hal ini berarti tax preparer diperankan secara langsung oleh generasi muda bangsa kita. Generasi muda bangsa Indonesia kemudian akan menjadi subjek yang berkewajiban dalam menuntaskan kewajiban pajak dan menciptakan lingkungan taat pajak di negara Indonesia. Tindakan nyata remaja yang peduli terhadap sistem perpajakan akan dituangkan dalam bentuk tax invoice. Tax invoice akan diprakarsai langsung oleh generasi muda yang kemudian menjadi ikon duta pajak bagi tax preparer dan kalangannya. Dengan menjaga alur koordinasi yang transparan, tax invoice akan dipilih secara bertahap mulai dari daerah masing-masing hingga ke tahap nasional dan tetap berada di bawah naungan Ditjen Pajak Pusat. Dengan begitu, tax invoice akan menjadi pendidik sebaya atau peer educator pada kalangannya untuk memperluas kesadaran pajak di tengah masyarakat Indonesia.
Terbentuknya tax envoy bertujuan sebagai jembatan yang mempermudah terjalinnya hubungan, baik antar remaja dengan pemerintah, remaja antar sebayanya, serta remaja antar masyarakat. Keunggulan ini harus didukung dengan metode dan strategi yang efektif, yaitu melalui Triple Actions of Tax, TAT, 80-90-100 Strategy menjadi prosedur tepat demi terlaksananya tujuan tax envoy. Strategi ini mengasosiasikan tahapan-tahapan yang terdiri dari first stage 80% memahami, middle stage 90% menaati, dan last stage 100% membayar pajak. Dimulai dengan first stage 80% memahami. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam penerapan strategi TAT yang membidik pemahaman tax preparer mengenai pentingnya kepatuhan sukarela. Pada tahapan ini, tax envoy bertugas menjadi fasilitator dalam memperlancar distribusi informasi dengan menargetkan 80% tax preparer memahami pentingnya pajak. Target ini dicapai melalui serangkaian sosialisasi dan kampanye secara digital yang direalisasikan dalam bentuk website dan aplikasi media sosial. Secara aktif, tax envoy dapat menggunakan situs web sebagai media dalam meningkatkan mutu layanan publik, yaitu dengan menciptakan website resmi yang terbuka, fleksibel, dan dinamis bagi seluruh lapisan masyarakat. Pola visual didesain oleh tax envoy dengan mengimplementasikan Web 5.0 dan juga menghadirkan konten yang findable, shareable, readable, dan memorable. Website yang dirangkum dengan informasi pajak secara mendetail dan dituangkan dengan konten yang dikemas dengan semenarik mungkin akan memikat gelombang pengunjung yang lebih kuat. Didukung dengan media sosial dalam rangka menyebarluaskan website resmi ini, tax envoy menggunakan 3 platform raksasa, yakni YouTube, Instagram, dan Twitter yang merajai penggunaan internet di Indonesia. Media sosial mampu membuka gerbang dalam mengoptimalkan terlaksananya misi first stage, yaitu dengan memanfaatkan beragam fitur dalam menuangkan ide, konten, pemikiran, dan komunikasi dari tax envoy kepada masyarakat luas. Pemanfaatan fitur iklan pada YouTube dapat mendukung iklan layanan publik berupa video ads dalam bentuk non-skippable sehingga informasi yang dibagikan mendapat respon tinggi dari masyarakat. Begitu pula pada platform Instagram, pemanfaatan fitur iklan sangat powerful dan efektif dalam menyongsong gerakan kampanye ini karena pada platform Instagram mendukung fitur iklan untuk menargetkan pemasaran dengan tepat. Selain memanfaatkan fitur iklan, tax envoy mengaplikasikan konten dengan membentuk tren Merdeka Pajak di Indonesia, yaitu dengan mengaplikasikan hashtag Merdeka Pajak di setiap official account yang dimiliki. Hashtag ini dapat meningkatkan intensi masyarakat terhadap pajak karena membantu masyarakat untuk memperoleh informasi dengan lebih mudah. Tren Merdeka Pajak dapat digunakan pada setiap unggahan di Instagram terkait kampanye yang dilakukan oleh tax envoy. Hashtag ini pun diperluas melalui penggunaan aplikasi Twitter, yaitu dengan memanfaatkan fitur tweet untuk menarik perhatian masyarakat. Semakin banyak retweet yang dilakukan, maka semakin meningkatkan popularitas tren Merdeka Pajak di Indonesia. Maka dari itu, pemanfaatan kombinasi ketiga platform ini merupakan kombinasi unggul yang mampu dalam meningkatkan eksistensi tren Merdeka Pajak di Indonesia. Dengan memanfaatkan kolaborasi antara website dan didukung oleh 3 platform raksasa, maka akan sejalan dengan tujuan tax envoy pada tahapan ini, yaitu dalam meningkatkan pemahaman tax preparer mengenai pentingnya pajak. Tahapan selanjutnya adalah middle stage, 90% menaati. Terrealisasinya metode pada tahapan sebelumnya akan memberikan dampak yang positif pada tahapan ini. First stage yang bertujuan membidik pemahaman tax preparer mengenai pentingnya pajak bagi negara, yang kemudian dilanjutkan pada stage berikutnya, yakni middle stage yang merupakan peralihan dari tax preparer menjadi taxpayer. Di mana ketika kita telah memahami fungsi pajak dengan baik, maka secara otomatis ketika kita telah menjadi pembayar pajak, kita akan menjalankan kewajiban dengan sepenuh hati. Tercapainya target pada stage ini, yakni 90% taxpayer menaati kewajibannya, merupakan bentuk implementasi yang nyata dari terwujudnya first stage. Dan tahapan terakhir dari strategi ini adalah last stage, 100% membayar pajak.
di mana stage ini merupakan hasil aktualisasi dari tahapan-tahapan sebelumnya, di mana ketika tujuan dari first stage 80% memahami dan middle stage 90% menaati telah terwujud secara optimal, di mana ketika 80% dari tax preparer sudah memahami pentingnya pajak yang kemudian berkelanjutan dan beralih menjadi 90% taxpayer sudah menaati kewajiban mereka. Maka secara otomatis kondisi tersebut akan menciptakan sebuah tekanan di lingkungan masyarakat mereka. Dengan begitu, hal tersebut akan membentuk sebuah tren baru, yakni tren merdeka pajak di kalangan masyarakat. Dan tujuan pada stage ini, yakni 100% membayar pajak, dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Triple Actions of Tax TAT, 80, 90, 100% strategi ini menjadi jawaban yang tepat dari permasalahan pajak yang ada di Indonesia. Tax Envoy sebagai ikon duta pajak nasional yang bekerja sama langsung dengan pemerintah daerah dengan melakukan pendekatan-pendekatan melalui kampanye dan memanfaatkan the power of social media serta menggencarkan penyebarluasan informasinya secara menyeluruh diharapkan dapat mewujudkan dan menciptakan kesadaran dari masyarakat. Sehingga hal ini dapat sejalan dengan tujuan awal dari strategi TAT, yakni mewujudkan kesadaran dari pembayar pajak sehingga penerapan self-assessment system di Indonesia dapat berjalan secara optimal. Dengan begitu, kami yakin melalui strategi ini, secara perlahan permasalahan pajak di Indonesia berangsur-angsur dapat terselesaikan. Untuk itu, tunggu apa lagi? Ayo lunasi pajakmu dengan bersinergi bersama Tax Envoy. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan tak perlu tunggu telat untuk berani memulai menjadi wajib pajak. Hanya perlu taati untuk bayar pajakmu. Ayo lunasi pajakmu dengan bersinergi bersama Tax Envoy. Kami dari SMA Negeri 1 Sukawati, Bali. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, shalom dan namo buddhaya.